Baik, Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa Apa kabar, kabar, Ibu? saudara Ibu? Baik, Baik, Bu. baik Ibu. Baik, Ibu. Dulu ya. Dulu ya. Dan Mas Dan Andi Mas Sarah hadir. hadir. Hadir, Bu. Rekan Fatimah. Hadir, Bu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, semua semua hadir. hadir ya. Sebelum memulai Sebelum mulai angka baiknya kita kampanye kita mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di Baik, sini di Ibu sedikit sini memberikan memberikan motivasi untuk motivasi anak untuk ini anak ini semua. semua. Di sini Di sini mengenai mengenai materi materi kita. kita ini Kita ini di dalam di Al-Quran dalam sudah Al-Quran sudah dijelaskan dijelaskan mengenai ayat mengenai Al-Quran, Al-Quran mengenai mengenai fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. berlomba-lomba dalam Berlomba-lomba dalam potensi dalam potensi dalam kebaikan. kebaikan. Jadi Jadi anak-anak itu anak-anak itu diharapkan diharapkan mampu mampu untuk untuk berlomba berlomba ataupun ataupun berkompetensi dalam berkompetensi dalam kebaikan. kebaikan. Ya, Ya. Iya, Ibu. baik. Materi kita hari ini sudah Ibu paparkan mengenai manfaat Manfaat dari dari penerapan penerapan perilaku perilaku kompetensi dalam kompetensi dalam kebaikan dan kebaikan etos dan etos kerja kerja dalam dalam kehidupan kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Sudah Sudah dilihat? dilihat? Sudah, Ibu. Baik. Baik. Eh, Selanjutnya baca dulu Beberapa nilai beberapa nilai yang paling yang atas. paling atas ya. Iya, Bu. Sebentar, Sebentar. baca. Di mana kompetensi dalam kebaikan lakukan M6, yaitu mengawali dengan rela, melakukan dengan penuh semangat, menjaga konsistensi, mempelajari ilmu yang terkait, membiasakan bekerja sama. Yang keenam gak nampak, Bu. Kenapa nggak diaktif? Mengamati, mengamati, niru, dan modifikasi. Bu. Baik. Udah dikembalikan tadi. Udah lupa kameranya. Ah, Le? Apanya? Udah tuh, kan kata ditempatkan. Jadi kamera tadi tuh menghadap ke aku. Ulang aja, Mas. Ulang cepat. Ulang dulu. Enggak, ulang aja. Ya, Balik ke dulu. ini susah aku rasa geser-geser ini. Iya kan? Enggak ulang. Assalamualaikum. Kebalik ya? Tengok. Ini. Kebalik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sarah di dulu mikrofonnya. Ya, Ibu akan mengatakan kehadiran kalian. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rezapan nilai hadir. Hadir, Bu. Sahara. Hadir, Ibu. Hari ini hadir ya. Jadi kita akan melanjutkan materi kita yang mengenai meraih kesuksesan dalam kompetensi kebaikan dan etos kerja ini. Selanjutnya mengenai manfaat dari penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sedikit kita baca ibu semua agar mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai khairat tersebut yang terkandung Al-Maidah ayat 48, di mana kita sebagai hidup harus berlomba kebaikan, di mana agar dapat berpartisipasi dalam kebaikan lakukanlah M6 berikut ini sudah ibu paparkan ke PPT kita. Coba yang pertama dibaca Manila. Yang pertama yaitu mengawali dengan basmalah. Yang kedua dibaca Laila. Yang kedua melakukan dengan penuh semangat. Dan yang ketiga Manila. Menjaga kompetensi, Bu. Lanjut. Mempelajari ilmu yang terkait. Membiasakan bekerja sama. Mengamati, meniru, dan memodifikasi. Ya, jadi jika kita ingin berkompetisi di kebaikan, maka lakukanlah M6 ini, di mana mengawali basmalah. Jadi anak-anak itu semua diharapkan untuk mengawali segala perbuatan ataupun kegiatan
maka awalilah dengan mengucapkan basmalah ya. Dan yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Ketika kita melakukan aktivitas ataupun kegiatan, kita itu harus penuh semangat dan harus gigih dalam berjuang sehingga ketika kita melakukan itu tidak sia-sia, terutama dalam potensi untuk kebaikan. Yang ketiga adalah jaga konsistensi, di mana konsistensi bisa kita artikan dengan istiqomah. Ketika seperti saudari Ilza melakukan kebaikan seperti membantu kawannya Laila Nur Zahra, maka istiqomahlah untuk selalu membantu orang tidak menghargai bantuan Anda, tetapi perbuatan Anda itu harus tetap istiqomah. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Eh, itu yang keempat itu mungkin Ibu lupa dalam membuat PPT, maaf ya. Yang keempat itu ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal. Di mana kalau kita seperti di sekolah, seperti kita tidak ada. Itu kan untuk mempelajari ilmu untuk meningkatkan kualitas kita lebih baik, mengerjakan amal baik. Jadi kita juga harus memperdalami atau mengamalkan dari ilmu tersebut. Jangan saja kita mendengarkan tetapi tidak mengamalkan dari ilmu yang kita dapatkan. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Seperti ini, kalian Zoom daring, kan, kita memang tidak bisa melakukan kerja kelompok dengan pembelajaran langsung di saat nanti kita sudah bisa pembelajaran langsung ya. Yang keenam adalah mengamati, meniru, memodifikasi. Jadi dalam kebaikan ini kalian harus mengamati, meniru dan memodifikasi, khususnya misalnya seperti Laila suka menolong teman-temannya. Jadi si Laila harus mengamati bagaimana sih Laila ini agar bisa sikap tolerannya itu terhadap begitu mudah. Apa yang membuat dalam hatinya itu niatnya itu tulus dan ikhlas untuk membantu kebaikan. Jadi ilmu itu ya apa yang membuat baik kebaikan tersebut. Nah, baca manfaat yang diperoleh dari perilaku kompulsi dan kebaikan. Nggak nampak, Bu. Nggak nampak, Bu. Ibunya anak kepala Ibu. Oh ya. Ibunya anak kepala Ibu. Manfaat yang diperoleh di dalam kebaikan di antara adalah sebagai berikut. Yang pertama memperoleh ridho dan pahala dari Allah Taala, menjadi yang bermanfaat. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang keenam, mempererat hubungan antar sesama. Iya, baik. Jadi itulah manfaat yang akan kita peroleh jika kita menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Di mana yang pertama, kita mengharap memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu adalah tujuan utama kita sebagai umatnya, memperoleh ridho dan pahala. Kedua, menjadi yang bermanfaat. Jadi kita sebagai manusia adalah bermanfaat kepada manusia, yang bermanfaat kepada manusia lain. Yang ketiga itu mempercepat penyelesaian pekerjaan. Jika kita dalam pergaulan, itu, jika kita membutuhkannya, akan mudah. Orang itu akan mudah. Apalagi dalam mempercepat pekerjaan, kita tidak egois, tidak sendiri lagi. Pekerjaan kita. Tempat ini termotivasi untuk menjadi lebih baik. Jadi kita ketika melihat orang yang melakukan kebaikan, juga melakukan hal tersebut. Jadi pribadi yang disiplin dan kemudian ketika kita bisa dalam kebaikan, kita akan menjadi disiplin. Jadi itu sifat yang baik tanam dalam diri kita. Yang terakhir adalah hubungan antar sesama. Jadi kalian berdua erat ya. Ya, Bu. Selanjutnya, Ilza Panila baca. Bentar ya. Tunggu, Bu. Nggak nampak. Ya, Bu. Tujuan bekerja Islam adalah
Yang pertama, meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bekerja dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih ridha darinya. Semua aktivitas seorang Muslim di dunia ini seyogyanya diarahkan untuk meraih ridho Allah. seyogyanya diarahkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Sarah menolak kemungkaran. Yang kedua, kemungkaran. Kemungkaran adalah seorang yang menganggap ada bisikan nafsu dan syahwat yang dapat seorang yang mengisi waktunya untuk bekerja berarti itu menghalau sifat dampak negatif pengangguran, malas dan menghindari. Karena itu adalah dari tujuan bekerja dalam Islam ataupun kita sebut dengan etos kerja. Jadi ada tujuannya, yang pertama tadi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, Kerja manfaatnya itu adalah meraih ridho Allah. Bekerja dalam Islam bukan hanya untuk juga sih kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua itu menolak kemungkaran. Jadi pada sesuatu. kemungkaran itu juga akan membuat kita terjerumus dalam dimana nanti kalau kita mengandalkan kita tidak kita takut kebutuhan kita sehari-hari, maka seorang itu akan terjun ke dalam kegiatan ataupun untuk melakukan perbuatan yang tidak baik ya, ataupun mencuri ataupun anak-anak ibu semua jangan ada yang terjadi itu ya. Seperti itu ya. Yang ketiga dari bekerja itu adalah ini kepentingan amal sosial. Kita mengajarkan untuk beramal sosial sesuai kemampuan yang dimiliki. Jadi bagi seorang muslim yang bekerja hasil pekerjaannya dapat untuk bersedekah. Jadi kalian juga nanti kalau udah jangan lupa untuk bersedekah karena itu ada rezeki orang lain. Selanjutnya memberi keluarga ini tertentu untuk suami, di mana sebagai berkewajiban lahir dan batin untuk memberikan kehidupan yang baik kepada anak dan istrinya. Maka seorang suami itu harus dan bekerja keras. Dan kalian pun nanti kalau jadi perempuan juga sebenarnya untuk bisa wanita karir untuk misalnya menambahi menambahi keluarga kalian. Jadi tetapi yang wajib untuk mereka itu adalah terakhir dalam pembelajaran kita ini ibu akan memberikan kerja ataupun bekerja. Buatlah skala prioritas dari semua pekerjaan yang jelas. Jadi kalau kalian dalam kuliahan kita buat skala prioritas yang pertama dulu untuk pekerjaan, mungkin waktunya itu sudah diselesaikan ataupun kita sistemkan dulu, nanti tidak berantakan tugasnya dan tidak ada yang selesai. Di sini anak-anak ibu, apakah ada yang malas untuk melaksanakan tugas? Tidak. Kedua, meningkatkan semangat pengetahuan dan keterampilan. Kalian juga harus semangat memberi pengetahuan dan keterampilannya lebih-lebih lagi ya. Ketiga, saling memberi motivasi agar terjadi untuk maju dan sukses. Jadi Sahara tuntun si Ilham lebih baik lagi. Beri dia motivasi rajin belajar. Dan si Ilza pun begitu kalau nanti nampak kesalahan si motivasi dan pun ingatkan kembali ya. Biar sama-sama ya. Amin. Kan suasana kerja yang nyaman dan sangat menjaga perasaan ya. Jadi kalian nanti kalau sudah terjun di dalam dunia pekerjaan harus menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling menjaga perasaan. Jangan kita egois
Ini kan eh, perluan sendiri ya. Perluan sendiri ya. Itulah untuk cara Itulah untuk cara dalam sekretariat. Mungkin itulah itulah manfaat dari perilaku perilaku kebaik dalam kebaikan etos kerja dalam kehidupan dalam sehari-hari. kehidupan. Jadi ibu di Jadi sini ibu akan bertanya kepada kalian, Ilza Panila Zapanila perlu perlu jelaskan menurut jelaskan menurut apa itu sih kompetensi sehat kompetensi dan kompetensi kebaikan. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Maksud dengan kompetensi sehat dalam kebaikan yaitu ketika ada misalnya Laila Nur Sahara sedang mengaji, ada baiknya kita untuk mengikutinya agar berlomba-lomba dalam boleh, Bu. Iya, bagus. Itu adalah termasuk kita berkompetensi untuk melakukan amal kebaikan. Jadi, pertanyaan untuk saya, bagaimana cara antara yang positif yang positif dan Membedakannya itu kegiatan kegiatan yang yang kalau kompetensi positif seperti yang dibilang kawan kita seperti mengaji, Bu, berlomba-lomba. Kalau misalnya dia negatif itu seperti iri, ada yang benci, cemburu, seperti itu, Ibu. berarti kalian sudah pembelajaran kita pembelajaran kita sampai untuk menerapkan perilaku kompetensi kebaikan dan etos kerja tersebut. Harapan semoga kalian bisa menerapkannya benar-benar dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, Bu. Mungkin sekian dulu kita ini mungkin sudah sore juga. Jadi kita tutup dengan ucapan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.